Kita kembali bahas manga dari Aoba no Basket. Di chapter sebelumnya, kita sampai di mana tim si Seirai atau anak kelas 1 menantang para senpainya di tim B. Karena pembahasan kemarin pertandingan belum selesai, tentu kita akan lanjut. Bagaimana ke detailnya, langsung aja kita bahas. Sebelumnya anak kelas 1 tertinggal dan mental mereka benar-benar hancur. Tetapi Aoba menghancurkan itu semuanya dengan permainannya yang begitu mengejutkan, di mana dia dengan gokil memberikan umpan yang tak terduga dan cepat kepada Kawashiba. Dan umpan tersebut pun berhasil Kawashiba cetak menjadi poin. Dengan permainan kelas 1 yang membaik oleh kemunculan tekad Aoba, tim C berubah dan Aoba terus bergerak mengancam tim B. Bahkan Aoba berhasil lagi dan lagi mengacau dan memberikan umpan kepada rekannya mencetak poin. Pertandingan yang sebelumnya dikuasai oleh tim B karena kelas 1 kena mental, sekarang malah kebalikannya. Kelas 1 lah yang sekarang yang menjadi agresif. Apalagi Aoba yang sangat fokus untuk tidak lengah, dan sebaliknya terlihat Dogen sangat kesal karena tim C yang benar-benar berubah. Itu semua dimulai dari satu umpan dan tembakan dari Aoba. Dan anak kelas 1 yang lainnya pun kaget dan bingung kenapa Aoba bisa melakukan umpan tersebut. Ya, bisa dikatakan serangan mendadak, tapi terlepas dari keputusan yang agak tergesa-gesa, ada alasan kenapa umpan itu berhasil. Kelas 1 beralih serangan berbasis passing dan running. Saat Aoba di luar, ruang di dekat ring terbuka. Dan ketika bola ada di Aoba, posisi Kawashiba sedikit mengambil bagian belakang pertahanan. Dan perhatian Dogen saat menjaga Kawashiba terfokuskan pada momen itu, dan bola diambil dalam sekejap. Lebih jelasnya sih down screen, dimana ketika pemain yang memberikan screen bergerak ke arah ring dan membatasi gerakan pemain bertahan untuk memungkinkan pemain lain mendapatkan posisi tembakan yang baik. Itu adalah hasil dari semua informasi yang diamati, memberikan umpan dari posisi di mana Kawashiba dan Dogen tampak tumpang tindih. Meskipun kemampuan lainnya mungkin kurang bagus, Aoba benar-benar memahami dan melihat lapangan dengan baik. Dan entah kenapa sepertinya Dogen kelelahan. Hal itu pun membuat Onuma Kenji bingung dengan ekspresi dari Dogen. Dogen mengingat syarat dan perkataan dari pelatih Iori, mereka harus unggul dengan 100 poin, dan ternyata bulan April itu akan ada turnamen kualifikasi Kanto dan kualifikasi Interhigh sudah dekat. Dan pelatih Iori pun berkata, tantangan bagi kalian di tim B dan tantangan pribadi kalian, aku ingin melihat kemajuan yang telah kalian capai. Faktanya memang di sini Dogen terus berpikir negatif soal bisa tidaknya mereka unggul selisih 100 poin. Terlebih lagi mereka sekarang main seperti ini, dan bahkan dia berpikir kalau begini mungkin kita nggak bisa naik ke tim A. Dan tim B benar-benar kacau, bahkan ada kesempatan pun mereka nggak bisa mencetak poin. Mereka juga sadar mulai tertinggal dengan kecepatan tahun pertama dan akurasi tembakan juga mulai menurun. Dan mereka benar-benar terjebak dalam aliran permainan kelas 1. Ketika Dogen membawa bola dan dijaga Kawashiba, dia memaksa masuk dan melewati Kawashiba. Dan ketika dia di bawah ring, terlihat Aoba menjaganya dan Dogen pun percaya diri terlihat ingin menembak ke ring. Namun entah kenapa sepertinya dia mengingat traumanya melawan orang 2 meter sebelumnya. Dia pun gak jadi menembak dan malah mengoper, tetapi sayangnya bola berhasil diintercept oleh Keisuke.
Intercept yang mengejutkan menghentikan serangan dari tim B dan sekarang serangan balik bagi kelas 1. Dan ketika Aoba berlari maju, dia melihat sekilas ke arah Dogen yang dimana entah kenapa ekspresinya itu hopeless gitu. Bahkan kayaknya pelatih Iori juga pun tahu dan menyadarinya. Nah, kita kilas balik dan flashback Dogen Natsume terlebih dahulu. Dia pernah ditanya pelatih Iori, apa kau ingin naik ke tim A? Kalau kau ingin, kenapa tidak mencobanya? Cobalah bahkan jika kau gagal. Pandangan pelatih Iori ke Dogen itu agak ada titik lemah yang mencolok. Dia bisa menguasai permainan dengan baik dan seimbang di antara anggota tim B. Dia juga bisa dekat ke tim A. Namun ada masalah dengannya yang membuatnya tidak bisa masuk ke tim A. Nah, kita ke Dogen pada saat masa SMP-nya, yang dimana dia ingin bergabung dengan klub basket meski tahu klubnya itu cukup keras. Dan sepertinya Dogen juga udah terkenal bagus oleh orang seumurannya. Dan saat pertama kali Dogen mengikuti dan datang ke pelatihan klub basket di SMP-nya, meski hari pertama cuma melihat-lihat di pinggir lapangan, dia terkejut dengan atmosfer di dalam ruangan tersebut. Karena dia melihat langsung di mana pelatih memarahi salah satu pemain yang lagi nggak bagus. Tentu dong Dogen kaget dengan kondisi tersebut. Bahkan latihannya pun keras juga di mana terlihat mereka dipaksa berlari. Intinya sih mereka bermain dengan keras, disuruh latihan keras juga ditambah dengan pelatih yang sangat keras. Bahkan ternyata pelatihnya memarahi pemain gak sekali aja. Ternyata sih emang sifatnya gitu. Ya pokoknya pelatih Dogen di SMP keras banget lah. Tiap hari kayaknya marah mulu. Bahkan saat pertandingan, Dogen yang melakukan kesalahan langsung diteriaki oleh pelatih. Apakah kau nggak melihatnya? Ini kan gerakan yang aku ajarkan selama latihan. Dan di saat itu pula Dogen disuruh keluar dan berlari sampai pertandingan selesai. Jadi intinya perintah dan ucapan dari sang pelatihnya ini seakan mendoktrin Dogen tidak boleh gagal, tidak boleh melakukan kesalahan, dan kebiasaan itu tertanam selama masa SMP-nya Dogen. Dan saat dia masuk ke Serai 3 bulan lalu, dia dikalahkan oleh orang tingginya 2 meter dalam pertandingan bersahabatan. SMA Hokuran salah satu tim 4 besar di Tokyo yang memiliki pemain asing setinggi 2 meter dan terlihat memang Dogen sangat tertekan dan hanya diam setelah diblok oleh pemain 2 meter. Bahkan asisten Okita pun menyuruh pelatih Iori mengganti Dogen. Ketika istirahat, pelatih Iori memanggil Dogen dan bertanya apa yang harus kita lakukan terhadap dia, pemain yang tinggi 2 meter. Meskipun tingginya 2 meter, pemain asing itu nggak hanya tinggi, kekuatan mobilitasnya juga sangat kuat. Nah, jika begitu, kita akan mencari cara untuk menang. Mari pikirkan ini sebagai kuis yang sulit tapi menarik. Dan pelatih Iori berkata, carilah jawabannya, itu pasti ada. Dogen pun mencoba melawannya dan pelatih Iori berkata kurangnya kemampuan dan keahlian bukanlah masalah utamanya. Dia, Dogen, tidak bisa bermain dengan cara yang berbeda dari yang diajarkan padanya. Dia sangat takut akan mengalami kegagalan, melakukan kesalahan, atau ditegur. Dia tidak bisa memikirkan hal terpenting, melakukan permainan yang akan memenangkan pertandingan. Jika cuma berfokus pada kemenangan atau kalah, kau bisa menemukan cara untuk berhasil. Kau harus bisa berinovasi dan menghadapi tantangan. Tidak ada waktu untuk takut gagal atau khawatir akan kesalahan. Jika kau terus takut untuk mengambil tantangan, kau tidak akan pernah mencapai apapun. Dan sepertinya Dogen juga sudah sadar diri, namun dia bingung kenapa Aoba kok bisa tetap berdiri. Dogen pun berkata kepada Aoba, kau tidak akan bisa bersaing di level A meskipun kau telah berusaha keras dalam pertandingan ini. Tidak ada cara untuk mengelak. Dunia pemain yang bertarung di garis depan dan dunia pemain cadangan benar-benar berbeda. Tidak mungkin bersaing hanya dengan ide-ide dan
taktik tipuan. Tetapi Dogen terkejut setelah berkata itu karena Aoba malah tersenyum dan berkata, "Jadi begitu ya, aku sudah sangat menantikan hal itu." Tentu dong Dogen malah terkejut dengan sikap dari Aoba. Dan di saat itu juga perkataan Aoba dan pelatih Yori terus terngiang di kepala Dogen. Cobalah cari jawabannya, itu pasti ada. Namun saat Dogen melakukan tembakan, dia kena blok kembali oleh Aoba. Dan kuartal ketiga pun berakhir dengan skor 70-42 dan tim C benar-benar sedang mengejar. Hal ini pun membuat anak kelas 1 yang nonton berpikir jika terus seperti ini mungkin mereka akan mengejar. Dan tentu sebaliknya bagi tim B ini membuat mereka kesal. Karena apalagi membuat selisih 100 poin, mereka aja sekarang kesulitan dan kehilangan ritme permainan karena kesalahan sendiri. Nah, Kawashiba pun berpikir mungkin ini kesempatan mereka. Karena kalau dilihat di antara tim B nggak ada orang yang bisa menyatukan tekad. Ya memang terlihat benar Dogen sendiri masih nyalahin dirinya sendiri. Dan dia pun udah sadar dia itu emang takut dan seakan ingin melarikan diri di saat seperti ini. Namun tiba-tiba Onuma berkata, "Aku ingin lari. Aku ingin kabur dari pertandingan seperti ini di mana dihancurkan oleh tim kelas 1. Tapi dia juga bilang mungkin kita bisa mulai percaya pada diri kita sendiri sedikit lebih banyak. Karena apapun yang terjadi kita pasti lebih berusaha daripada anak kelas 1, apalagi terutama Dogen." Dan semua rekannya pun menatap ke arah Dogen karena dia orang yang paling berusaha dan kami semua tahu hal itu. Dogen pun terkejut dan Onuma berkata, "Mari kita nikmati saja, kalau tidak itu akan sia-sia." Namun entah kenapa hal itu malah membuat Dogen tersenyum dan mengingat juga melihat dirinya ketika waktu kecil menikmati basket. Nah, kita kembali ke pertandingan. Semua orang terkejut melihat luar biasa gigihnya Aoba bermain. Meski operannya kadang-kadang gagal juga, bahkan meski frustasi dia tetap tidak menyerah. Nah, hal itu membuat Dogen terlihat tersenyum karena Aoba dia bisa mengingat kembali. Yang dimana sepertinya Dogen mulai serius di sini. Di lantai ini kita tidak perlu apapun. Tidak ada yang kita butuhkan, hanya ini. Dogen yang sepertinya mulai tercerahkan membuat pelatih Yori tersenyum. Seharusnya begitu, jangan terlalu keras pada diri sendiri, jangan memaksakan diri untuk bersenang-senang. Dogen yang membawa bola dihadang oleh Kawashiba dan tentu perlawanan yang intens. Namun si Dogen ini terlihat pikirannya benar-benar fresh aja gitu, dan di saat itu juga dia menembus Kawashiba dan menuju ke dalam. Tentu di sana ada Aoba yang menghadang, tetapi pelatih Yori tersenyum dan mengingat ketika dia melihat Dogen latihan sendiri yang sama persis melakukan layup melawan Aoba. Bahkan bola tersebut masuk dan mencetak poin. Lebih tepatnya sih yang dilakukan Dogen adalah high of the glass. Tembakan yang menghindari blok dengan sengaja membidik bagian atas papan. Tentu semua orang di sana pun terkejut dengan Dogen dan ternyata setelah dikalahkan orang 2 meter dari SMA Hokuran, Dogen berlatih teknik itu secara diam-diam. Bahkan yang mengejutkannya lagi, tembakan Dogen dihitung sebagai basket count one throw. Semua rekannya pun menghampiri Dogen merayakan keberhasilannya. Selama pandanganmu terhadap kemenangan tetap jernih, tubuhmu akan membawamu menuju hasil yang kau inginkan. Ketika saatnya tiba, kau akan siap untuk melakukan hal-hal sebelumnya tidak bisa kau lakukan. Semua orang selain dirimu tahu bahwa kau selalu bersiap untuk itu, dan akhirnya Dogen mulai mempercayai dirinya sendiri sepenuhnya.
Setelah Dogen berhasil mencetak poin, permainan lagi-lagi berubah arah. Sekarang tim B mulai di ritmenya kembali. Bahkan Dogen sekarang malah jadi tambah gacor, berhasil mencetak 3 poin berturut-turut. Mereka sudah paham nggak punya cukup waktu buat ngejar selisih unggul 100 poin. Namun mereka tetap sangat serius meningkatkan evolusi yang mereka peroleh dari pertandingan ini hingga akhir. Tentu hal ini membuat anak kelas 1 jadi panik lagi, dan tentu bagi yang main juga. Apalagi mereka benar-benar mengacaukan ritme mereka lagi. Situasi yang sama seperti babak pertama membuat kepercayaan kelas 1 menurun kembali. Apa mereka akan kalah? Pelatih Yori berkata cara permainan tim C cocok dan merusak keseimbangan tim B. Tetapi tembakan dari Dogen tadi benar-benar menghentikannya pada saat ini dalam kuartal keempat, di mana fisik dan mental mereka paling terkuras dan tidak ada yang bisa mereka sembunyikan. Ini saatnya perbedaan dalam upaya yang mereka lakukan dan waktu mereka habiskan dalam perjuangan. Nah, di sisi lain, di luar yang sedang hujan, si Noah tiba dan masuk ke gedung olahraga, dan dia memanggil pelatih Yori dan memberitahu bahwa mereka atau tim A sudah kembali. Semua anak kelas 1 pun terkejut karena dia adalah anak kelas 1 rekomendasi pertama di tim A. Pelatih Yori berkata ke Noah bahwa meski mereka masih di tim C sekarang, mereka itu akan menjadi temanmu selama 3 tahun ke depan. Jadi, pelatih Yori bertanya, gimana kesanmu di pertandingan ini? Dia pun melihat ke arah Aoba yang sudah sangat kelelahan. Bahkan Aoba sendiri pun sadar kakinya terasa berat dan baru pertama kali merasakannya. Inikah dunia basket yang sesungguhnya? Ketika Aoba mendapatkan bola, dia dijaga oleh Onuma, dan Aoba pun sadar rekannya sudah nggak bisa bergerak lagi. Dia pun mencoba menerobos, tapi sayangnya Onuma Senpai berhasil menahan dan bahkan Aoba lah yang malah terpental. Tentu hal itu tidak dianggap pelanggaran dan semua orang pun menghampiri Aoba karena terlihat sepertinya Aoba sudah diambang batasnya. Nah, si Noah ini karena melihat Aoba, dia berkata ke pelatih Iori, bolehkah aku menggantikannya? Semua anak kelas 1 pun terkejut dan dia malah berkata, kita kan akan bermain bersama selama 3 tahun ke depan, jadi aku tidak ingin kalah karena hal seperti ini. Dan pelatih Yori pun bertanya, jika kau main apakah kau bisa menang? Dan dengan gampangnya si Noah ini menjawab, iya, tentu dong. Anak kelas 1 pada terkejut dan ya mungkin kesal juga. Semua anak kelas 1 pun pada nunduk melihat ke bawah. Gak hanya yang main, semua anak kelas 1 yang gak main pun nunduk dan sedih. Tetapi ketika Aoba membuka mata dan bangun, dia berkata sambil tersenyum, pertandingan tinggal 5 menit lagi. Semua rekannya pun terkejut dan membuat Kawashiba tersenyum. Dan dia menyuruh yang lain buat angkat kepala mereka dan berkata, kenapa kalian takut sekarang? Kita kan semua tahu risikonya saat kita bermain. Kita tidak bertaruh pada orang yang akan membiarkan kita menang, tapi bukankah kita mengikuti orang yang berani menantang? Kita semua di sini untuk menanggung tanggung jawab yang sama. Suasana anak kelas 1 pun mulai kembali cerah dan bersemangat untuk lanjut dan tentu untuk menang juga. Dan tentu sampai mereka juga sama dan tersenyum. Setelah itu pelatih Yori berkata ke Noah untuk nonton saja. Semua orang ingin kemenangan, kehausan untuk basket. Itu semua sama denganmu, tapi dia juga memiliki sesuatu yang sedikit berbeda darimu. Siapa lagi kalau bukan Aoba? Nah, ternyata pertandingan sampai di situ. Keesokan harinya semua menjadi seperti biasanya. Dan ternyata kelas 1 kalah 104-51 oleh tim B. Tentu rumor pertandingan dan taruhan kelas 1 tersebar di semua anggota basket. Meskipun melawan dengan luar biasa, kelas 1 tetap kalah dan mungkin gak akan dibiarkan masuk ke gedung olahraga.
Untuk tim B kayaknya terlihat seperti biasanya latihan di gedung olahraga bersama pelatih Iori. Dan Dogen entah kenapa memanggil pelatih untuk membicarakan sesuatu, di mana dia bertanya apa seriusan kalau kalah kelas 1 nggak bakal diizinkan ke gedung olahraga lagi. Dan ya pelatih Iori pun berkata itu memang benar. Dogen berkata mereka memang nggak memenuhi syarat unggul selisih 100 poin. Tapi berkat pertandingan itu, Dogen berkata aku yang seorang senior juga banyak belajar. Karena pertandingan kemarin aku berhasil mengatasi kelemahan yang selama ini ada di dalam diriku. Bahkan si Dogen ini sampai menunduk meminta pelatih Iori untuk membatalkan syarat dari kelas 1. Jika memang gak bisa, Dogen ingin mendapatkan hukuman juga sebagai kapten tim B. Karena dia menganggap gimana bisa cuma dia yang mengalami perubahan setelah pertandingan tersebut. Selain itu, Aoba dia harus naik ke tim yang lebih tinggi lebih cepat. Itu bahkan ucapan langsung dari Dogen loh. Namun ya pelatih Iori bilang syarat tetaplah syarat. Mereka yang kalah akan tetap di tim C dan kalian tim B tetap dalam tujuan dan tidak akan memberikan hukuman. Tetapi pelatih Iori terkejut karena Dogen datang langsung kepadanya. Bahkan Dogen sampai merendahkan diri demi juniornya. Ini sungguh mengagumkan. Dan entah kenapa Dogen juga malah baru nyadar. Dan pelatih Iori bilang itu hal bagus Dogen datang kepadanya. Yang penting bukanlah hasilnya, tapi gimana kita bertindak setelah menerima hasil itu. Tantangan yang Aoba lakukan telah mengubah tindakan seseorang sejauh ini. Dan pelatih Iori bilang tetap mereka itu belum bisa masuk. Hanya saja pelatih Iori berencana akan bertindak berdasarkan hasil pertandingan kemarin. Nah, di sini para kelas 1 kembali latihan lari lagi mengelilingi sekolah. Terlihat Keisuke pun kecapean meski dia cuma bermain di babak kedua kemarin, namun tidak dengan Aoba. Seperti biasa dialah yang memimpin lari jauh di depan. Rekannya pun berpikir Aoba nggak terlihat terpukul oleh kekalahan. Dan sekarang mereka bingung karena nggak diizinkan masuk ke ruangan olahraga. Tapi Kawashiba berkata itulah sebabnya. Dan Aoba pun berpikir sekarang dia paham perkataan pelatih Iori bahwa kelas 1 belum bisa disebut sebagai pemain basket. Bayangannya itu Aoba merasa sangat jauh banget mencapai Akahoshi. Dan sekarang hanya lari. Aoba sekarang sadar berapa banyaknya kekurangan dia. Namun aku akan tetap berlari. Berlari secepat yang aku bisa langkah demi langkah. Untuk menutup perbedaan dan membuktikan diri. Karena ini satu-satunya yang aku punya. Meski dihancurkan, meski itu sulit, orang yang bisa bangkit berdiri berulang kali adalah mereka yang pasti akan segera berdiri di sana lagi. Nah, pelatih Iori mengumpulkan tim B dan memberitahu hasil kemarin bahwa tidak ada yang promosi ke tim A. Dan berkata ya tim B memang masih jauh dengan tim A dalam perbedaan fisik dan teknik. Dan untuk tim C yang mengambil risiko, sekarang pertanyaannya adalah tim mana yang selama ini aku cari. Sejauh ini tim C lebih banyak latihan membangun dasar fisik, menyiapkan lapangan dan memberikan dukungan kepada senpai mereka selama pertandingan. Nah, yang mengejutkannya, pelatih Iori berkata untuk semua orang memperlakukan tim C sebagai satu tim. Dan setiap akhir pekan akan ada pertandingan uji coba antara tim B dan C terus akan berlangsung. Dan tentu pemain bisa promosi juga jika mereka berkembang. Dan di sini pelatih Iori bilang sekarang buat tim B nggak usah latihan bareng tim C lagi dan harus fokus pada latihan mereka sendiri. Bahkan pelatih Iori berkata ke tim B untuk jangan menganggap tim C itu sebagai pemain yang harus diberikan perhatian khusus. Alihkan pandangan kalian sebagai tim pesaing. Dan untuk tim C sendiri, pelatih Iori akan menunjuk pelatih khusus yang dimana
Dimana di sini diperlihatkan seseorang misterius yang anjay banget memakai hoodie sedang membawa bola basket. Yang gokilnya ketika para anak kelas 1 tiba, orang misterius itu melakukan tembakan 3 point dan berhasil melakukannya. Tentu hal itu membuat para anak kelas 1 terkejut, dan bukan hanya itu saja, orang misterius itu berhasil menghasilkan 5 tembakan 3 point berturut-turut. Semua anak kelas 1 jelas cuma bisa bengong dan bertanya-tanya siapa orang tersebut. Dan kocaknya, orang tersebut malah kaget sendiri karena dia berhasil mencetak 3 point berturut-turut. Kayaknya sih ini orang termasuk karakter yang kocak dan rame, karena dia bahkan tiba-tiba bertanya kepada anak kelas 1 kenapa nggak tepuk tangan. Dan ternyata dia adalah Fubuki Ren, senior di klub bola basket. Dan fakta yang mengejutkan, dialah yang akan melatih tim C mulai hari ini. Gak hanya Fubuki saja, Mbak Okita pun akan sering datang untuk melihat pertandingan anak kelas 1. Fakta tentang Fubuki Ren, ternyata dia di posisi guard, dan dia juga satu-satunya siswa tahun ketiga yang sudah bermain sejak masih anak kelas 1. Bahkan awalnya pun dia langsung bermain di tim A. Nah, ternyata Fubuki itu sedang cedera, dan sambil pemulihan pelatih Iori menyuruhnya untuk melatih tim C. Dan ketika dia melihat Aoba, dia langsung menunjuknya dan langsung tertawa menyebut Aoba dengan Rocketman. Hal itu karena dia mendengar rumor tentang Aoba, dan tentu hal itu membuat Aoba tampak kesel juga. Namun setelah itu Fubuki tersenyum, bertanya kepada Aoba, apa benar katanya kau tiba-tiba menantang senior, dengan ekspresi seriusnya. Aoba pun menjawab iya, dan si Fubuki ini malah tersenyum dan tambah tertarik dengan Aoba. Nah, Kawashiba yang melihat Fubuki tadi berpikir apakah dia emang beneran cedera, karena Kawashiba melihat tembakan 3 point-nya itu luar biasa. Bertanya-tanya karena posturnya tetap tidak goyah meski menembak dari beberapa meter di belakang garis 3 point. Dan Kawashiba berpikir itu menunjukkan bahwa Fubuki telah banyak berlatih. Fubuki yang resmi melatih tim C tiba-tiba langsung memberikan bakal ada latih tanding di dalam tim C. Ya, meskipun ini juga perintah dari pelatih Iori juga sebenarnya. Nah, si Fubuki memberitahu ke anak kelas 1, meskipun kalian kalah kemarin, pelatih melihat semangat permainan kalian dan memutuskan itu layak dicoba. Tentu kelas 1 pun terkejut dan berpikir apa itu artinya kita tidak akan diusir. Ya, lebih tepatnya sih Fubuki bilang anggap saja ini sebagai penangguhan bagi anak kelas 1. Jika anak kelas 1 bisa menunjukkan kualitas yang memadai, pelatih akan memberikan kesempatan untuk naik ke tim A. Dan tentu semua anak kelas 1 masih punya kesempatan. Karena sekarang Fubuki yang menjadi pelatih, dia yang akan mengatur pertandingan dan memilih tim. Bahkan dia memutuskan mendadak langsung latih tanding saat itu juga dengan 5 lawan 5 yang memiliki sentuhan unik 5 lawan 5 berkelanjutan. Aku juga agak masih bingung sih, tapi di sini dijelasin mereka bakal gunain setengah lapangan buat menyerang. Dan aku pikir latihannya mungkin lebih kayak permainan basket 3 on 3, tapi di sini mereka 5 lawan 5. Karena di sini dijelasin tim yang saat menyerang jika mencetak poin atau direbut, mereka harus bergantian jadi bertahan. Latih tanding mendadak ini tentu membuat anak kelas 1 semangat buat ikut. Ini adalah latihan untuk mengukur kemampuan individu secara efisien, dan Fubuki akan melatih dengan keras. Jika hasilnya buruk, berarti kalian harus meninggalkan tim. Nah, sebelum pertandingan ada orang yang menghampiri Aoba. Dia adalah Sogo Hashiba. Meski kesempatan ini karena ulah Aoba, dia berkata belum sepenuhnya setuju dengan cara Aoba dan aku tidak berniat untuk kalah.
Pertandingan latihan pun dimulai dan yang gokilnya semua anak kelas 1 langsung ngotot tanpa ampun. Pokoknya ya wah banget lah pada ngotot karena para anak kelas 1 yang kemarin gak main sudah tahu dan menyesal. Oleh karena itu mereka ingin memberikan yang terbaik untuk mengembalikan ketertinggalan mereka. Nah, ketika Aoba bertemu Hashiba, si Hashiba ini berpikir buat niru cara Onoma Senpai menjaga Aoba dengan tidak memberikan peluang masuk. Dan dia sendiri pun pede soal kekuatan dia yang unggul. Dan ketika Aoba mendapatkan pas dari Kawashiba, Hashiba benar-benar mengunci Aoba tidak membiarkannya masuk. Bahkan, Kawashiba pun menyuruh Aoba untuk mengembalikan bola kepadanya. Tetapi di saat itu juga persekian detik Aoba langsung memutar balik badannya melewati Hashiba. Semua orang pun terkejut dan Aoba terus menusuk masuk meski dihadang 2 orang. Dan yang gokilnya, Aoba berhasil melakukan slam dunk mengalahkan dan menjatuhkan lawannya. Tentu semua orang di sana terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan sepertinya dia juga membuat lawannya kena mental. Aoba pun setelah itu berkata ke Hashiba, aku juga tidak akan tertinggal. Karena Aoba berpikir dalam pertandingan lawan tim B kemarin, dia merasa bisa membantu rekannya menang, tapi bahkan dia nggak bisa melawan Onoma Senpai sama sekali. Meskipun dia punya fisik yang unggul dan Aoba tidak ingin lagi merasa seperti itu. Para anak kelas 1 pun sekarang malah pada takut dengan Aoba. Ya, bahkan sempainya pun dia tantang. Namun Fubuki entah kenapa terdiam. Dan saat Mbak Okita bertanya apa itu harapan dari Fubuki, dia menjawab, ya aku juga berharap hal yang sama. Tapi Fubuki bilang naik ke tingkat berikutnya tidak akan terjadi untuk Aoba. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini